Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu yang telah kami dengar itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 19 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berbuat kebohongan tidak akan luput dari hukuman dan binasa. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus memandang kebohongan dan saksi dusta atau fitnah itu adalah sebagai sebuah dosa yang sangat serius. Alangkah sayangnya apabila kita tidak membunuh, tidak menyembah berhala, tidak menyiksa orang, tidak terlibat dalam okultisme, tetapi kita memiliki kebiasaan untuk berbohong karena menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Salah satu dongeng terkenal tentang kebohongan adalah kisah tentang Pinocchio, di mana penulisnya mau menanamkan tentang nilai-nilai moral, di mana betapa buruknya akibat yang harus diterima orang yang suka berbohong itu. Ia juga mengungkapkan keseharian dalam kehidupan bahwa kebohongan dan kepura-puraan diperlukan dalam berkomunikasi, terutama di dalam mengejar ambisi pribadi seseorang. Alasannya adalah karena dalam dunia nyata, mengatakan yang sebenarnya justru sering tidak dipercaya oleh orang yang tak pernah mengecek kebenaran mereka. Hanya percaya laporan satu orang saja, lalu selanjutnya hanya berasumsi atau menduga-duga saja. Suatu saat seorang driver gereja yang bukan orang Kristen mengatakan kepada gembala jemaat bahwa ia sangat sulit untuk mempercayai orang Kristen itu baik, karena hampir setiap kali driver itu mengantar anggota jemaat atau anggota pemimpin institusi gereja itu yang mengaku sebagai hamba Tuhan pun, pada umumnya semua mereka saling menjelek-jelekkan yang seorang dengan yang lain, apalagi sebagian yang mereka katakan itu bohong belaka. Apabila kita mau tahu rahasia gereja, coba saja tanya driver mobil gereja itu. Ada dua jenis kebohongan. Pertama, kebohongan yang bisa memberi kita sedikit jarak dari kebenarannya. Maksudnya, kita segera harus menyadari bahwa lebih baik mengatakan yang sejujurnya daripada mempertahankan kebohongan tersebut. Sementara kebohongan yang panjang jaraknya adalah kebohongan yang membuat pembohongnya terlihat konyol. Sudah ketahuan berbohong, tetapi ia masih mau mempertahankannya dengan membuat kebohongan yang lain lagi. Dengan kata lain, hal itu adalah kebohongan yang tidak masuk akal. Mengapa kita sebagai umat manusia kadangkala sering terlalu mudah untuk menerima kebohongan? Jawabnya adalah oleh karena kebohongan itu sering bersembunyi di balik halusnya tutur kata, santunnya orang itu berbahasa tubuh, dan manisnya kalimat rayuan mesra. Marilah kita berusaha menikmati hidup ini untuk tidak berbohong, baik itu kepura-puraan yang kita lakukan maupun berasumsi atau menduga-duga tanpa mencoba mengetahui kebenarannya. Berbohong itu sesungguhnya sangat merugikan orang lain dan secara pasti akan terus menggelisahkan diri pribadi orang yang berbohong, yang suka kata-katanya atau sikapnya hanya berisi kebohongan saja dan pasti dibenci oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan mendatangkan hukuman bagi diri orang yang suka berbohong itu. Ingatlah selalu bahwa dapat saja di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi tidak mungkin di hadapan Allah Bapa kita yang Maha mengetahui semuanya itu. Apabila kita masih saja
hingga sekarang ini suka berbohong, bertobatlah selagi kesempatan masih ada untuk bertobat, sehingga kita mendapatkan pengampunan atas kebohongan kita itu. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus menegaskan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang hari ini mau mengingatkan kami hari ini supaya benar-benar kami mulai tindakan maupun sikap tingkah laku yang isinya adalah kebohongan belaka itu harus kami akui dan kami boleh bertobat dari sikap hidup yang dipenuhi dengan kata-kata bohong supaya kami luput dari penghukuman yang kekal itu. Mampukan kami juga untuk berharap hanya kepadamu Bapa, supaya kami untuk menyatakan pengakuan iman kami yang hanya beriman percaya kepada Kristus itu hanya kepada satu Tuhan saja. Karena Ia, ketika kami mau mengatakan beriman percaya kepada Kristus, maka seterusnya harus ya, tanpa mau murtad daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mendoakan ada banyaknya orang yang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit yang saat ini membuat kami umat manusia ini sangat menderita tanpa kecuali juga akibat pandemi COVID-19. Oh Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya melalui sarana maupun alat-Mu, perawatan para medis, dokter, obat, dan juga seluruh perhatian setiap orang yang dikasih dan mengasihinya, supaya boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.